Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dengan kesehatan yang baik, dengan semangat. Hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang temanya diberikan oleh Pak Gembala, tetapi saya membuat judul Rahasia Kecukupan Sejati, Kekuatan Kristus dalam Segala Keadaan. Jadi hal utama yang kita mau renungkan adalah di dalam bacaan kita merasa cukup ya. Kemudian di sini saya sebut sebagai kecukupan ya. Kalau dalam bahasa Inggris konten ya, kalau konten. Ya. Jadi saudara, kita hidup di masa yang sulit untuk merasa cukup ya. Karena begitu banyak tawaran yang diberikan oleh dunia ya. Kita ingin sesuatu lebih, sudah punya, ingin lebih lagi, lebih baik, lebih mewah, ya, lebih banyak, ya, sehingga tidak heran, saudara, banyak di antara masyarakat ini, saya rasa tidak di sini, itu yang terjebak dalam hutang, ya, untuk beli lebih lagi, sementara uang belum ada, utang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, bukan dibutuhkan. Ya. Kalau butuh, ya butuh baju, butuh makanan, butuh transport dan sebagainya, itu tentu mendasar ya. Dan Tuhan menjanjikan menyediakan ya. Tapi kalau sudah lebih itu lebih lagi, lebih banyak lagi itu adalah keinginan. Ya. Nah, itu untuk menuju sana dari butuh menjadi ingin. Ini seringkali tandanya adalah kita belum memiliki dana untuk beli ya. Dan kita paksakan dengan berhutang ya, dengan kartu kredit, dengan utang saudara, dan dengan pinjol ya. Yang gampang sekarang kan pinjol ya. Nah, jadi saudara, dengan sarananya ini membuat kita itu sulit untuk merasa cukup ya, sudah ini cukup. Jadi saudara, orang itu terus saja berganti ya, handphone itu terutama ya, berganti. Saya juga berganti terus saudara ya, handphone saya ini ya. Ya, tapi biasanya kalau saya keinginan tidak timbul dari saya, tetapi dari kantor, ganti sudah waktunya gitu ya. Tapi secara umum itu orang pingin aja terus ganti ya, dengan yang baru handphone, komputer, motor ya. Mungkin juga rumah, kalau orangnya semakin berada, cukup dana, bisa rumah itu pindah-pindah ya. Saya, saudara, ya puji Tuhan, saya itu baru, sebenarnya dulu saya tinggal di rumah susun ya, kecil gitu ya. Kemudian rumah ini dan rumah yang satu ini dan sejak itu inilah rumah kami gitu ya. Walaupun kami ada juga beli beberapa properti tapi tidak terlalu ditinggali saudara ya. Tapi saudara, ada orang yang memang ingin pindah-pindah saudara ya, karena tidak puas dengan rumah yang ditinggali berapa lama gitu ya. Nah itu saudara, betapa sulit merasa cukup, ini sudah cukup, rumah ini sudah sangat bagus ya. Kita gunakan dana untuk keperluan yang lain ya. Saudara, bahkan saudara, di dunia ya hubungan laki perempuan ini, suami istri ini kan banyak juga yang sampai cerai kawin lagi ya, termasuk mantan gubernur yang kita kagumi itu saudara ya. Karena tidak puas dengan hubungan yang sebelumnya ya, jadi pengen dapat pasangan lain yang lebih membahagiakan. Nah saudara, tapi ketika semua ini kita dapatkan, handphone lebih baru, pasangan yang lain mungkin ya, tapi saya rasa di sini tidak. Tapi di luar sana kan banyak saudara. Ini kan lagi heboh yang mantan gubernur itu juga ternyata entah benar entah tidak ada wanita lain gitu saudara ya. Saudara, ketika didapat ternyata malah menimbulkan banyak persoalan. Ya, karena sesuatu yang tidak memenuhi kebutuhan yang memang ada di dalam diri manusia dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan itu, maka semuanya ini tidak bisa membuat kita sungguh-sungguh bahagia ya. Jadi ada titik tertentu yang kita harus seperti Paulus ya, cukup ya, merasa cukup. Jadi saudara, Paulus ini menulis surat yang akan kita bahas ini di penjara ya, kemungkinan di rumah saja ya, tetapi betapapun itu adalah penjara ya, dan dengan segala keterbatasan ya, tidak bisa bebas seperti manusia bebas ya, dan dia itu masuk penjara itu juga semacam dituduh
sesuatu yang tidak benar ya, yaitu menajiskan bait Allah dengan membawa orang yang bukan Yahudi ke bait Allah ya. Ya, terus diadili, akhirnya dia naik banding ke Roma ya. Dan dia ketika mengajar hal merasa cukup ini, ada kemungkinan dia mendapatkan hukuman ya yang tidak mudah adil pada pengadilan Roma itu. Jadi saudara, pada titik itu ya, kemudian dia menulis surat yang kita akan baca ini ya, di mana dia menuliskan semacam, kita bisa bilang rahasia, bagaimana bisa dia dalam situasi seperti itu merasa cukup ya, itu saudara ya. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 13 yang menjadi tema gereja minggu ini, bulan ini, dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya kan? Nah, jadi saudara, ayat ini memang sangat terkenal saudara ya, tapi juga banyak disalah mengerti dan disalahgunakan ya. Jadi saudara, dulu tahun 90-an itu ada petinju yang menulis ayat ini sambil bertinju ya. Tapi memang dia orang Kristen juga ya. Tampaknya untuk memotivasi dia ya. Dan dia menang. Dan dia menang ya. Seolah-olah ayat ini menolong dia menang ya. Kemudian saudara, ayat ini banyak ditulis di baju, di kaos ya, dan di kartu-kartu ya untuk memotivasi. Jadi saudara, tapi apakah seperti yang Paulus maksudkan? Nah, ini yang kita mau selidiki saudara ya. Dan ayat ini juga kemudian sering disingkat menjadi segala perkara dapat kutanggung. Dalam bahasa Inggris itu I can do all things ya. Itu lebih, kalau ini segala perkara dapat kutanggung ya, seolah-olah sesuatu yang negatif bisa dihadapi ya. Tetapi dalam bahasa Inggris I can do all things, ini terjemahan Inggrisnya saudara. Aku dapat melakukan apapun. Nah, wah, ini memberikan motivasi saudara ya, bahwa kita bisa lakukan apapun. Asal kita bisa memikirkan apa yang kita mau lakukan itu. Nah, ini saudara ya. Nah, saudara, apa yang Paulus maksudkan ya? Nah, ini yang kita ingin lebih teliti ya. Saya bacakan aja Filipi 4 ayat 10, 13. Nanti 13 kita baca bersama ya. Judulnya terima kasih atas pemberian jemaat ya. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Kita baca bersama 13, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan dan mengalaminya ya. Ini adalah bagian terakhir dari Filipi ya, dan Filipi itu ucapan terima kasih ya. Karena apa? Karena jemaat Filipi mengirimkan bantuan dana ya, bantuan dana kepada Paulus yang sedang di penjara. Jadi Paulus sangat bersukacita di ayat 10 tadi ya, di dalam Tuhan, karena dia menerima pemberian itu, tetapi bukan karena uang itu ya, tetapi karena perbuatan itu menunjukkan bahwa jemaat Filipi itu mengasihi dia ya, peduli terhadap dia. Jadi dia bersyukur, wah, jemaat yang dia dirikan itu imannya bertumbuh ya, sehingga bisa mengasihi dan peduli ya. Nah, saudara, dalam surat ini Paulus ingin menyampaikan ucapan terima kasih, tapi dia sekaligus dia mau mengajarkan ya, bahwa diberi atau tidak diberi, bagi Paulus Tuhan itu cukup ya. Tuhan itu cukup untuk kebutuhannya, sekalipun dia di dalam situasi yang sulit, dia tidak bebas, ada di dalam penjara ya. Dia ingin menyatakan dalam situasi itu pun dia tidak merasa tidak cukup, atau kalau positifnya dia merasa cukup dalam situasi yang sedang dia hadapi saat itu. Bahkan sebelum pemberian itu sampai ya.
itu dia sudah cukup ya. Nah, jadi saudara, di dalam surat yang tadi yang Filipi ini itu sebenarnya dia menulis surat untuk mengucapkan terima kasih, tetapi juga menyampaikan masalah merasa cukup ini dan bagaimana kita bisa mengalami ya. Itu latar belakang surat yang kita baca ini ya. Jadi saudara, pertama apa yang dimaksud dengan cukup itu ya? Dia mengatakan, aku katakan bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan seterusnya ya. Jadi saudara, kata mencukupkan ini ya dalam bahasa Inggrisnya content, dalam bahasa Yunaninya itu menunjukkan arti bahwa yaitu mencukupkan dirinya ya, atau merasa cukup, atau tidak bergantung kepada orang, tidak bergantung ya. Tidak bergantung kepada jemaat, sebenarnya dia tidak bergantung ya. Ya. Dia hanya bergantung kepada Allah, pada akhirnya begitu ya. Tidak bergantung pada seseorang lain ya. Jadi di ini menggambarkan keadaan batin ya, batin seseorang ya yang merasa cukup, tidak bergantung pada lingkungan luar. Untuk apa? Untuk dia menikmati hidupnya atau bahagia ya, istilah sederhananya ya. Jadi saudara, Paulus mengatakan ya dengan kata ini bahwa ia telah belajar untuk mengalami itu, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam kelaparan maupun kekenyangan gitu saudara ya. Gitu ya. Jadi saudara, cukup ini bukan puas ya, puas yang artinya sampai membuat orang itu malas ya. Sudah deh, ini cukup bagi saya nggak mau kerja lagi, nggak mau usaha lebih lanjut, tidak mau kerja lebih lagi gitu, sudah cukup gitu ya. Itu bukan begitu saudara ya. Jadi saudara, sebagai orang percaya kita perlu saja bekerja keras ya untuk situasi yang lebih baik ya. Untuk kalau pribadi penghasilan yang lebih baik ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkembang. Jadi saudara, kita itu baca di dalam ayat firman Tuhan ini tentang bekerja keras ya, tentang belajarlah dari semut yang mengumpulkan makanannya pada musimnya untuk musim di mana tidak ada makanan ya. Jadi saudara, kerja keras itu adalah bagian daripada perilaku yang sedang dibangun di dalam diri kita ya. Tetapi saudara, kerja keras kita tujuannya bukan untuk serakah ya, bukan untuk terus saja memenuhi keinginan yang berlebihan, tetapi saudara untuk sesuatu yang Tuhan ya ingin kita gunakan ya, itu saudara ya. Jadi saudara, bagi kita, bagi orang percaya ya, pindah kerja ya itu wajar saja saudara, tetapi alasannya harus berhubungan dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan ya. Bukan kejar uang. Nanti kita akan terjebak dalam situasi yang sulit, saudara. Jadi saudara, secara lebih alkitabiah lagi, kalau tadi arti kata umum, ini arti alkitabnya adalah keadaan batin kita ya. Orang yang merasakan kelegaan atau kedamaian yang datangnya bukan dari luar, bukan dari apa yang kita miliki, apa kita alami, tetapi dari hubungan dengan Allah kita ya. Dan mempercayai bahwa Dia itu yang mengendalikan hidup ini ya. Sehingga kita kemudian merasa cukup. Nah, jadi saudara, berarti saudara ketika kita itu merasa cukup, perhatian kita itu adalah pada Allah kita ya di dalam menjalani kehidupan ini. Seperti Paulus juga ya, memusatkan perhatian kita pada melayani Dia, tidak pada keinginan atau cinta kepada uang dan barang ya. Kalau kita cinta uang dan barang, maka kita sulit untuk merasa cukup saudara ya. Jadi saudara, ketika Allah mengaruniakan sesuatu yang berlimpah, banyak orang percaya ya, termasuk di Alkitab, Abraham dan sebagainya yang materinya berlimpah saudara ya, maka kita tidak perlu membuang harta itu ya. Kita menikmati dengan ucapan syukur atas anugerahnya itu, dan saudara menggunakan untuk kerajaannya ya. Ya, menjadikan, melatih diri kita untuk menjadi murah hati di dalam memberi saudara. Tapi jika seandainya Dia mengambil kekayaan kita itu, atau kita tidak kaya ya,
Ya, kita seharusnya tetap memiliki sukacita. Dengan apa? Dengan memusatkan perhatian kita kepada Dia, kepada Allah kita. Bukan pada apa yang kita ingin miliki. Ya, maka saudara, Tuhan sebenarnya menjanjikan ya, kalau kita mencari kerajaan dan segala kebenarannya, maka Dia akan menambahkan itu. Jadi Allah ini Allah yang tadi kita puji, kita hidup, Allah yang hidup, Allah yang setia dan sebagainya. Maka kalau kita melakukan kehendaknya, kita akan mengalami kecukupan yang Dia sediakan. Gitu, saudara. Nah, saudara, kecukupan yang dijanjikan ini adalah dari hubungan kita dengan Allah kita. Karena itu tidak akan dirusak oleh situasi sulit. Oleh situasi sulit itu kita tetap merasa kedamaian itu, kelegaan itu. Karena apa? Karena kita pusat perhatian kita bukan pada apa yang kita miliki, tetapi kepada Allah kita yang maha kaya itu dan setia itu. Ya. Jadi saudara, pusat perhatian kita adalah pada hubungan kita dengan Tuhan kita itu. Sehingga tidak peduli situasi apapun, kita itu belajar. Maksudnya nggak gampang ya, tapi belajar untuk tetap yakin bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Dan Dia tidak meninggalkan kita, Dia tidak membiarkan kita, saudara. Jadi saudara, kita perlu belajar itu ya, menurut Paulus begitu ya, itu saudara. Jadi itulah arti kecukupan ya, cukup yang karena hubungan kita dengan Tuhan dan karena percaya kita kepada Dia ya. Nah itu. Nah saudara, Paulus itu mengatakan dia itu telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi saudara, batin kita yang merasa cukup itu perlu kita dapatkan melalui proses belajar. Ya, tidak bisa tanpa pergumulan kita bisa mengalami ya merasa cukup itu ya. Jadi saudara, Paulus menyaksikan dirinya sendiri di dalam suratnya itu bahwa dia belajar mencukupkan dirinya, merasa cukup itu dalam segala keadaan ya. Kekurangan, kelimpahan, kenyang, lapar. Paulus sudah alami semua, saudara. Jadi saudara, memang untuk belajar itu perlu mengalami semua, saudara. Tidak bisa hanya kelaparan merasa cukup, tidak juga, saudara ya. Itu bisa tidak jelas, tidak tepat apa pemahamannya ya. Ya, kalau kita pernah baik kelimpahan, ya merasa cukup juga, ya lagi kelimpahan karena itu cukup gitu ya. Tapi kalau kelimpahan merasa cukup, kemudian kekurangan merasa cukup. Nah ini saudara, ini benar ya, bahwa cukup itu tidak tergantung dalam situasi ya, gitu saudara ya. Nah jadi saudara perlu keduanya ya, dan Paulus sudah mengalami keduanya dengan signifikan ya, dengan jelas ya. Sebelum bertobat dia jelas orang yang penting ya, dia orang Farisi, warga negara Romawi, tentu banyak hak istimewanya dia, saudara ya. Pasti dia orang terhormat dan orang yang cukup. Kemudian juga berpengaruh, punya hubungan dengan para pemimpin Yahudi, punya hubungan dengan orang Romawi. Ya. Jadi orang yang hebat, ya. Jadi dia sebelum bertobat seperti itu, ya. Dia secara materi nyaman, secara sosial juga punya posisi, saudara. Ya. Nah, ketika bertobat, saudara ya, tetap aja ada, memang dia akan banyak penderitaan ya. Tetapi saudara, dia juga ada masa-masa di mana dia dalam kelimpahan ya. Karena dia bisa bikin tenda dan dijual, saudara ya. Jadi dia punya dana ya, bahkan dia bisa mendanai dirinya maupun teman-temannya untuk pelayanan ya. Itu saudara ya. Dan tetapi tetap saja ada bantuan ya dari jemaat Filipi ya, dari ibu siapa, Lydia dan sebagainya itu ya. Dan diterima ya, punya banyak teman ya. Di dalam pelayanan ada nama-nama Barnabas, Silas, Timotius ya. Dan dia bisa di penjara tetapi bebas, bisa nulis segala ya. Jadi saudara, jelas dia ini mengalami banyak situasi yang nyaman. Dia bisa kebutuhannya terpenuhi ya. Dan waktu juga bisa, sehingga dia bisa nulis surat-surat ini, saudara ya. Jadi dia mengalami hal-hal yang kelimpahan, makan kenyang gitu, saudara ya. Tapi saudara,
Alkitab juga menyaksikan bahwa dia itu mengalami situasi yang sangat sulit. Penderitaan yang berat, dia pernah dilempari batu di Listra, sehingga dikira sudah mati. Ternyata masih hidup. Ya. Itu berkali-kali dia dilempari batu, saudara ya. Kemudian pernah disesa, itu dicambuk ya. Ya. Bahaya di mana-mana, penyamun, perjalanan kapal. Jadi pernah sangat kecapean. Kalau kita baca banyak dia momen dia kecapean, dia juga diizinkan Tuhan sakit di perutnya ya, lapar dan sebagainya ya. Jadi saudara, kemudian dia mengatakan dia belajar menunjukkan diri dalam situasi apapun ya. Jadi ini jelas kecukupan yang benar ya, yang dia pikirkan pada saat dia kelimpahan, pada saat dia kekurangan, pada saat dia kenyang, pada saat dia lapar, saudara. Gitu, saudara. Jadi inilah cara Tuhan mengajar Paulus untuk bisa betul-betul mengalami kecukupan itu. Dimasukkan dalam situasi kelimpahan, dimasukkan dalam situasi kekurangan. Mengajarnya bertahun-tahun sejak dia bertobat ya, yang di awalnya itu Tuhan sendiri mengatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepada Paulus betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Sebenarnya memang saudara ya, harus diakui penderitaan ini lebih mendidik kita daripada kelimpahan ya. Menurut saya begitu saudara ya. Jadi kalau mengenai penderitaan, puji Tuhan aja saudara ya. Kekurangan, puji Tuhan aja. Karena itu dia mendidik kita untuk merasa cukup melalui hubungan kita dengan Tuhan ya. Karena itulah yang penting ya. Jadi saudara, Allah juga akan mengajar kita hal yang sama saudara ya. Kalau kita mau menjadi orang percaya, dia ingin mengajar kita hal yang sama untuk kita itu merasa cukup, itu yang berhubungan dengan perasaan damai, sukacita yang tidak bergantung pada lingkungan saudara ya. Lingkungan di sini mungkin memusuhi, mungkin tidak, mungkin pribadi masalah macam-macam dari keluarga dan sebagainya. Kita tidak bergantung itu, tetapi mengalami cukup, damai, sejahtera, dan sukacita. Bagaimana saudara? Saudara mau seperti itu? Jadi saudara, dia seperti Paulus mengajarkan melalui pengalaman, tapi juga tentu melalui firman-Nya saudara ya. Melalui firman-Nya dia mengajarkan, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ada Roh Kudus yang menyertai, yang memberi kekuatan, sehingga kita bisa mengalami kecukupan itu, saudara. Ya. Jadi, saudara, kita mau mengalami apa yang Alkitab gambarkan, yaitu merasa cukup, apapun damai sejahtera, itu harus belajar dari firman Tuhan, belajar dari hidup kita, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan dan kemampuan kita untuk mengalami apa yang Tuhan siapkan bagi kita ya. Itu saudara ya. Nah saudara, apa rahasia yang dikemukakan oleh Paulus ya di dalam tulisannya ini? Dikatakan ayat yang terkenal tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gitu saudara ya. Jadi inilah rahasianya saudara ya. Tetapi kita harus mengerti dengan benar apa yang dia maksud dengan ayat 13 ini. Jadi saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, gitu saudara ya. Jadi saudara, rasa cukup itu bersumber dari Kristus ya. Jadi saudara, kita bisa merasa cukup dengan hidup di dunia ini kalau kita memiliki hubungan dengan Kristus. Karena ketika kita memiliki hubungan dengan Kristus, kemudian kita melihat bahwa hidup kita sebenarnya bukan di dunia ini. Hidup kita adalah di kerajaan Allah itu, ya, yang kekal itu. Ya. Nah, saudara, kalau kita tidak memulai dengan hubungan dengan Kristus, kita tidak melihat kerajaan itu. Ya. Jadi pusat perhatian kita akan di dunia ini. Ya. Nah, di dunia menawarkan hal sementara yang tidak pernah memuaskan, sehingga kita itu selalu merasa tidak cukup. Kita harus memulai perjuangan kita untuk merasa cukup, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita yang dari dalam itu dengan datang kepada Kristus. Ya, dengan memiliki hubungan dengan Dia, berarti kalau kita belum memiliki hubungan dengan Dia, kita datang kepada Dia, kita minta pengampunannya, kita minta Dia hadir di dalam hidup kita, dan kita
iman kepada Dia hingga akhir hidup kita, saudara. Maka saudara memulai perjalanan di mana saudara bisa mengalami rasa cukup, damai, sejahtera, dan sukacita itu. Ya. Nah, saudara, kalau kita di dalam Kristus, ya, dan kemudian di tengah dunia ini kita bergumul dengan persoalan-persoalan kita, ya, yang seolah-olah membuat kita itu merasa tidak kekurangan, ya, merasa tidak bisa bersyukur dan sebagainya, maka berdasarkan ayat ini, ya, kita harus melihat kepada Kristus, ya, karena segala perkara dapat kutemu di dalam Dia, ya. Jadi saudara, ketika kita mengalami pergumulan kita, maka kita bersukacita, ya, di dalam Dia, menikmati kecukupan dalam kekurangan di dalam Dia, karena rahasia ini adalah di dalam Kristus. Jadi satu poin di dalam rahasia ini adalah bahwa sumbernya adalah Kristus, gitu saudara. Karena itu penting kita membangun hubungan dengan Kristus. Kalau tidak, kita tidak bisa merasa konten atau puas dengan kehidupan ini, tidak bisa mengalami damai sejahtera yang sejati, ya, dengan cara kita sendiri, ya. Nah, saudara, kemudian kita juga mau mengerti apa yang Paulus maksudkan dengan segala perkara. Ya, apakah saya bisa apa saja yang saya mau kita bawakan dalam doa di dalam Kristus akan terjadi. Saudara, kita harus mengerti dengan jelas maksud Paulus ini. Prinsip firman Tuhan itu adalah kalau kita mau mengerti kebenaran di dalam ayat-ayat tertentu, kita harus melihat konteksnya, ya. Kita harus melihat ayat satu itu di dalam konteks ayat-ayat yang lain. Kita tidak bisa membuang yang di depan, membuang yang di belakang, kemudian fokus pada sesuatu yang kita pikir cocok, ya. Tidak bisa, saudara, ya. Karena kalau kita melakukan itu, kita tidak mendapatkan kebenarannya, gagal mendapatkan kebenarannya. Jadi kita perlu mengerti itu, ya. Dan ayat ini memang sangat positif, ya, sehingga banyak dimanfaatkan, disalah mengertikan. Kalau saudara tahu buku motivasi Norman Peale, ya, dia mengembangkan teologi berpikir positif, ya. Teologi berpikir positif berdasarkan Filipi 4 ayat 13, ya. Sehingga dia mengatakan Anda bisa jika Anda pikir Anda bisa, gitu saudara. Jadi apapun yang Anda pikir Anda bisa, Anda akan bisa alami, dapatkan. Anda mau jadi presiden, Anda pikir Anda bisa, Anda akan bisa, ya. Jadi presiden, jadi apa, juara ke luar negeri, keliling-keliling dan sebagainya, ke bulan dan sebagainya. Anda pikir Anda bisa, Anda bisa. Ayat ini mengatakan bahwa segala perkara dapat dilakukan di dalam Dia. Itu, saudara, ya. Jadi tidak bisa hanya kalau kita pikir bisa, kita bisa. Tidak bisa, saudara, ya. Ayat ini mengatakan di dalam Dia, ya. Jadi di dalam Kristus. Ayat ini segala perkara juga bukan berarti apapun, tetapi konteks dari bacaan ini adalah Paulus, ya, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya dan kemudian melayani Dia. Paulus ingin mengatakan bahwa kita bisa melakukan apapun yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Di sini juga seringkali orang percaya itu menganggap Tuhan itu semacam istilahnya vending mesin, ya. Ya, dipencet keluar apa yang kita inginkan, ya. Mencetnya mungkin dengan doa, dengan melayani, kita ingin dapat sesuatu. Kita harus baca dengan teliti. Ayat ini mengatakan bukan Allah yang lakukan, tetapi kita yang melakukan, ya. Kita yang menanggung, saudara, ya. Jadi segala perkara dapat kutanggung. Kalau bahasa Inggrisnya all things I can do. Jadi kita yang melakukan, saudara, ya. Cuma Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan akan menguatkan kita, ya. Memampukan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Memang ayat ini kalau dipelajari, segala perkara itu dari kata-kata yang menunjukkan memang segala sesuatu, ya, segala hal, ya. Tetapi ketika dikaitkan dengan konteksnya, maka NIV, satu terjemahan bahasa Inggris, itu mengatakan I can do all this, ya. Aku dapat melakukan semua ini, gitu. Ya, jadi mempertimbangkan konteksnya, dan ini satu terjemahan yang memang tidak letterlock tetapi menangkap maksud dari Paulus itu, saudara, ya. Bahwa
segala perkara ini sebenarnya menunjukkan kepada perkara-perkara tertentu, bukan semua yang kita ingin lakukan ya, tetapi semua perkara yang sudah Paulus bicarakan sejauh ini, saudara ya. Jadi bukan tentang apapun yang kita mau ya, yang banyak diajarkan di gereja-gereja tertentu, saudara ya, yang ingin mendapatkan dukungan dari Alkitab untuk keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi pribadinya, saudara. Jadi itu akan gagal. Jadi segala perkara ini adalah segala hal yang Tuhan percayakan kepada Paulus untuk dilakukan. Saudara, segala perkara juga bisa perluas ya, tetapi tetap adalah hal-hal yang Tuhan ingin orang percaya lakukan ya. Jadi segala perkara termasuk mengasihi Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap tenaga. Memang tidak sempurna, tetapi kita bisa ada semangat terus untuk bertambah, bertumbuh di dalam mengasihi itu. Segala perkara juga bisa termasuk mengasihi musuh kita. Yang menyebalkan itu, dilihat di suara-suaranya media sosial, menyebalkan. Saudara, kita bisa mengasihi orang itu ketika kita diberikan kekuatan oleh Tuhan kita. Kita bisa mengampuni. Ada orang yang menyakitkan kita, ya, secara manusia kita sulit mengampuni. Tetapi dengan kekuatan yang diberikan, kita bisa mengampuni. Ya. Kita yang pada dasarnya orang yang pelit, saudara ya, karena merasa kekurangan dan selalu merasa kekurangan, dan kalau sudah kita punya, kita memang sulit melepas, saudara ya. Tetapi ketika kita di dalam Dia dan kemudian Dia memberikan kekuatan, maka kita bisa memberi, gitu, saudara ya. Nah, jadi saudara, segala perkara ini bisa termasuk hal-hal apapun yang Tuhan kehendaki. Anak bisa menghormati orang tua bisa mengasihi anaknya, ya. Suami bisa mengasihi istri. Kalau masih baru menikah agak gampang ya. Tetapi kalau semakin lama, wah, istri semakin berubah, fisiknya berubah, tidak cantiknya udah berkurang, ya kan? Ya, rambutnya berubah, wah, nggak gampang sudah mencintai istri yang berubah. Kalau istri ingin suaminya berubah, ya, ingin suaminya lebih banyak hartanya dan sebagainya, itu lebih gampang mencintai ya. Ya. Apalagi udah punya jabatan, wah langsung banyak yang mencintai ya. Nah, tapi untuk mencintai dengan benar itu tidak mudah. Tetapi ketika Yesus ada di dalam hidupnya dan Tuhan memberikan kekuatan, kita bisa mengasihi istri sampai kematian memisahkan. Ya, amin, saudara ya. Jadi saudara, segala perkara termasuk hal-hal yang Tuhan kehendaki, saudara ya. Itulah yang kita bisa harapkan dari janji ini. Dikatakan rahasia lain adalah yang memberi kekuatan. Ya, jadi saudara, di situ memberi kekuatan itu adalah terus-menerus ya, terus-menerus. Tidak sekali selesai ya. Terus tergantung kita ya, tetapi Dia terus-menerus saja memberi kekuatan yang adalah dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita ada kekuatan itu ketika Dia ada di dalam hidup kita di dalam hubungan dengan Dia, maka Dia memberi terus-menerus kekuatan itu, dan kekuatan itu adalah di dalam segala aspek hidup kita ya. Fisik kita kuat, datang dari jauh ke sini bisa, gitu ya, secara fisik. Tadi saya lihat banyak juga yang rumahnya dekat tapi telat juga, saudara. Berarti saudara pada saat saudara di rumah tidak minta kekuatan Dia, saudara ya, sehingga saudara untuk datang yang dekat aja telat, kekuatannya kurang, saudara. Jadi saudara, ketika saudara dari malam besok ibadah, saudara sudah minta kekuatan Dia. Tuhan, besok saya mau beribadah, saya mau menyenangkan hati Tuhan, Pak. Itu segala perkara. Kemudian Tuhan memberikan semangat, saudara pagi-pagi sudah siap, dan kemudian datang semua di sini tidak terlambat, saudara, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu, saudara. Jadi saudara, ini dari dalam, saudara ya. Kalau ini perlu dipelajari sehingga saudara lama-lama kekuatan itu terus saja bekerja di dalam diri kita ya. Ya. Belajar ya. Oh, minggu depan masih telat dikit ya. Minggu berikut lagi sudah semakin tidak telat ya. Minggu berikut lagi tidak telat, lama-lama kepagian, dan habis itu terus-menerus kepagian, saudara ya. Karena lama-lama saudara belajar dan ini ya, kemudian menjadi kebiasaan yang ini, saudara, yang ada di dalam diri kita. Jadi saudara,
kekuatan itu ada di dalam fisik kita, dalam hati kita, dalam emosi kita, saudara ya. Karena semua kita perlukan, saudara ya, untuk mengampuni, untuk mengasihi. Ini ada unsur pikiran, ada unsur perasaan, saudara ya. Orang ini menyebalkan ya. Bagaimana saya bisa mengasihi? Maka saya perlu kekuatan di dalam emosi ya. Dan itu ada di dalam kekuatan yang dijanjikan ya. Dijanjikan melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Jadi itulah saudara ayat ini ya, ayat ini ya. Nah, saudara sebagai penutup dan kemudian aplikasinya saudara. Jadi saudara, dunia ini, dunia di tengah di mana kita berada ini mengejar sesuatu yang agak mirip dengan cukup diri, itu adalah merasa puas. Dan mereka mengejar dengan cara-cara yang berbeda ya. Ya, kita yang menganggap yakini firman Tuhan kebenaran, maka kita mengatakan cara-cara yang salah ya. Karena itu kita harus menghindar cara-cara yang ditawarkan oleh dunia itu ya, dengan bekerja untuk uang ya, dengan terus saja menginginkan ya lebih lagi ya, seperti yang diajarkan para motivator itu ya. Itu cara yang salah saudara ya. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa mengalami itu. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan kita mengatakan tidak peduli situasi apapun, kita bisa belajar cukup ya, di mana di dalamnya ada damai sejahtera dan sukacita. Bagaimana kita mengalaminya? Dikatakan ayat emas kita ini, segala perkara ya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Jadi dimulai dari hubungan dengan Tuhan, kemudian ada di dalam hubungan itu, kemudian kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, maka Dia akan memberi kepada kita kekuatan untuk melakukannya ya. Jadi rahasia cukup orang percaya ini dalam segala situasi itu adalah dengan memusatkan perhatian kita pada Allah kita itu ya. Allah yang kita katakan maha kuasa, maha berdaulat, Dia punya kekuasaan untuk mengerjakan maunya, yang kita kenal maha kaya karena Dia memiliki segala sesuatu, yang setia itu yang siap memberikan kekuatannya kepada kita ya. Ketika kita bersandar kepada Dia dan hidup kita memang melayani Dia saudara ya, itu ya. Nah jadi saudara, aplikasi kita satu adalah alami kecukupan itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam sehari-hari kita klaim cukup itu dengan selalu bersyukur ya dalam segala hal ya. Bersyukurlah punya suami yang seperti yang suami yang sekarang ya. Punya istri yang seperti sekarang, kita bersyukur ya. Jangan pengen istri yang lain atau suami yang lain saudara ya. Itu tidak cukup ya. Bersyukur dengan istri yang sekarang, suami yang sekarang, anak yang sekarang ya. Dan ungkapkan syukur itu di dalam doa, tapi juga di dalam melayani, di dalam memberi ya. Memberi. Jadi wah puji Tuhan. Ya, saya sembuh. Puji Tuhan. Ya, di samping kata-kata, kita juga salurkan persembahan ucapan syukur. Ya. Ya, saudara, mari kita mengelola keuangan dengan bijak, saudara, ya, sehingga kemudian kita bisa mengatur untuk keperluan kita, ya, tidak terjebak di dalam kesulitan keuangan, ya. Alkitab juga banyak bicara soal mengelola uang itu ya, karena memang Alkitab ini utuh saudara ya, sebenarnya ada cara-cara untuk mengelola keuangan sehingga kita bisa didukung untuk merasa cukup ya. Saudara kendalikan keinginan ya. Kalau saudara tahu-tahu ingin ganti handphone, berdoa dulu lah gitu saudara ya. Ingin ganti motor, berdoa dulu ya. Nah, apakah memang kemudian Tuhan buka jalan dan tunjukkan bahwa memang perlu ya, baru kemudian dilakukan ya. Kalau kemudian Tuhan mengingatkan tidak perlu ya jangan lakukan saudara ya. Cukup alami, cukup dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, andalkan kekuatan Kristus di dalam segala situasi ya.
Jadi saudara andalkan, ya, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kita untuk melakukan, untuk menjalani, ya. Jadi bagaimana? Maka berdoalah secara teratur, saudara, ya. Berdoa, ya, bersyukur dan sebagainya, ya. Kemudian bacalah firman Tuhan secara teratur, ya. Ya, sehingga kemudian kita itu bisa mengalami kekuatan Kristus, ya, karena kita semakin kenal Dia, ya. Kemudian ingat dan bergantung pada Roh Kudus, saudara, ya, yang ada di dalam hidup kita, ya, sehingga kita juga sadar bahwa Dia itu memberi kekuatan. Ya, poin terakhir, hidup di dalam Dia, ya, ya, berarti kita ini membangun hubungan yang intim dengan Dia, ya, membangun. Karena itu, saudara, tiap hari, ya, kita berdoa pagi, ya, kalau bisa pagi lebih baik daripada malam, dan baca firman Tuhan, saudara, ya. Supaya kita ini intim, jadi kita ada komunikasi dengan Dia. Ya, intim kan berarti komunikasi, ya, sasarannya komunikasi. Nah, di dalam hubungan dengan Tuhan, maka kita berdoa, memuji dan sebagainya, tapi kita juga mendengar suaranya melalui firman Tuhan, ya. Kemudian sepanjang hari saudara berdoa secara terus-menerus atau tetap, walaupun pendek-pendek, ya. Ketika terjadi apa, kita mendoakanlah, ya, Tuhan tolong ini, Tuhan terima kasih dan sebagainya, ya. Saudara hidup di dalam Dia juga berarti melayani Dia, saudara, ya. Jadi mari kita memberi waktu, tenaga, harta untuk melayani Dia, ya, karena sebenarnya kita ingin melayani Tuhan, ya. Ya, di dalam Dia berarti melayani Dia, melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan melalui manusia, saudara. Jadi mari kita melayani. Mari kita bersekutu, ya, kalau di rumah sendirian dengan Tuhan, bisa juga dengan keluarga, tetapi juga di dalam konteks jemaat seperti ini. Kita bersekutu, ya, ada persekutuan doa Rabu atau persekutuan doa Sabtu, kita ikut, saudara, karena Tuhan hadir di dalam kebersamaan itu. Jadi inilah, saudara, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Mari kita mengalami apa kehidupan yang Tuhan janjikan, ya, merasa cukup dengan kekuatan dari Dia yang Dia berikan melalui hubungan dengan Dia, ya. Karena itu mari kita bangun, ya, kita praktekkan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sungguh berubah dan kita mengalami segala janji-janjinya, merasa cukup, merasa damai, merasa sukacita di tengah dunia yang gonjang-ganjing seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, tolong kami hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan ketika dunia melihat bagaimana kami hidup, bagaimana kami melayani Tuhan, bagaimana kami berbuat kebaikan di tengah dunia yang jahat ini. Tolong kami, ya Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk firman Tuhan ini. Biar kami punya semangat, punya passion, punya rasa cinta akan firman Tuhan ini dan melakukannya. Ya, kami rindu Tuhan supaya kami hidupnya bertumbuh, ya, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama kami, makin mengalami apa yang Tuhan siapkan bagi kami, sehingga iman kami bertumbuh dan semakin yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.